Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan lab tantangan kafe, menerapkan arsitektur nil server untuk kafe. Untuk yang tugas pertama yaitu kita unduh dua file yang telah disediakan. Lalu setelah kita unduh, kita akan mengakses pertanyaan di lab ini terlebih dahulu dengan cara mengklik OS Details dan kita pilih URL yang telah disediakan. Untuk yang pertama kita buat grup keamanan terlebih dahulu dengan nama lambda SG dan dengan VPC yaitu lab VPC, dan nanti aturan dengan aturan keluarnya yaitu semua lalu lintas ke semua alamat. Lalu kita akan perbarui aturan masuk pada grup keamanan database SG. Kita akan menambahkan MySQL atau Aurora dengan sumber yaitu dimana saja atau 0.0.0.0. Lalu setelah selesai kita akan buat fungsi lambda. Kita cari dulu lambda, lalu setelah itu kita akan buat dengan nama fungsi yaitu analysis report data extractor dengan runtime atau waktu aktif yaitu kita pilih Python 3.14 dengan perannya itu Sales Analysis Report DRO. Lalu untuk VPC kita pilih lab VPC. Untuk subnet kita pilih subnet privat 1 dan subnet privat 2. Dan grup keamanan kita pilih grup keamanan yang telah kita buat tadi. Lalu setelah kita berhasil membuat lambda tadi, kita konfigurasikan fungsi lambda nya dengan mengunggah file terlebih dahulu yang telah kita download tadi. Lalu kita tambahkan deskripsinya yaitu lambda function to extract data from database.
Lalu kita juga tambahkan pengelola yang ada di AWS, kita salin aja. Lalu kita setting untuk ukuran membernya yaitu 128 MB dan batas waktunya itu 30 detik. Lalu setelah kita tugas 2 selesai, kita lanjut ke tugas 3, yaitu membuat fungsi lambda satu lagi, yaitu sales analysis report. Untuk namanya kita samakan, yaitu sales analysis report dengan waktu aktif itu Python 3.13 dengan peran kita namakan kita cari sales analysis report role. Lalu kita konfigurasikan juga untuk fungsi lambda yang kedua ini, yaitu dengan mengunggah file yang kedua, lalu dengan deskripsi yaitu lambda function to generate and send the daily sales report. Lalu pengelolaannya kita salin juga dari AWS dengan ukuran memori yaitu 128 MB dan batas waktunya 30 detik. Setelah selesai membuat kedua lambda tersebut, kita akan membuat topik SNS. Kita cari terlebih dahulu SNS, lalu kita taruh nama yaitu sales report topik dan kita buat SNS. Lalu kita masukkan nama tampilannya yaitu sales report topik. Lalu setelah kita membuat topik SNS, kita perbarui fungsi lambda sales analysis report. Kita tambahkan untuk variabel lingkungan, kita namai topik RN dan nilai variabelnya kita ambil dari
RN dari topik yang baru saja kita buat. Lalu kita lanjut ke tugas 5, yaitu membuat langganan email ke topik SNS. Kita akan menguji dengan membuat langganan di SNS, lalu kita masukkan protokolnya yaitu email, dan titik akhirnya itu kita boleh pakai email sendiri atau email apapun gitu. Ini hanya untuk mengecek. Lalu setelah itu kita bisa cek email yang kita taruh tadi, apakah ada notifikasi dari iOS atau tidak. Lalu kita akan menambahkan event bridge pada Lambda Sales Analysis Report. Kita akan tambahkan pemicu pada Lambda Sales Analysis Report. Setelah itu kita cari event bridge, kita tambahkan aturan. Lalu kita cari dengan mengklik link yang disediakan dari AWS. Kita cari contoh ekspresi clone. Lalu setelah kita menemukannya, kita salin di kita cari dan kita salin di aturan event bridge yang kita buat. Jadi kita akan menjawab pertanyaan yang ada di lab ini. Untuk yang question pertama itu jawabannya B, yang the folder contains any Python. Untuk question 2 itu jawabannya adalah B, atau the lambda function must be able with the RTS instance. Untuk question 3 itu jawabannya yes. Lalu untuk question 4 itu jawabannya no. Dan untuk question 5 itu jawabannya C, atau use the logs from Amazon CloudWatch.
Jadi kita akan menjawab pertanyaan yang ada di lab ini. Untuk yang question pertama itu jawabannya B, yang the folder contains any Python. Untuk question 2 itu jawabannya adalah B, atau the lambda function must be able with the RTS instance. Untuk question 3 itu jawabannya yes. Lalu untuk question 4 itu jawabannya no. Dan untuk question 5 itu jawabannya C, atau use the logs from Amazon CloudWatch.